Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Naila Layardi dengan NIM 2504010006. Saya dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka proposal penelitian dengan judul Analisa Pemanfaatan Arang Tempurung Kelapa sebagai Filter Menurunkan Kekeruhan Air dengan dosen pengampu Bu Ferawati Fajrin, SPD, MPD. Selanjutnya, bab 1, latar belakang. Air bersih ialah sangat penting untuk produksi pangan, energi, dan menjaga kesehatan manusia dan lingkungan. Menurut Haik 2018, serupa dengan Anatolia Expasto 2021, air bersih sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan manusia, melayani berbagai kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan kebersihan. Namun, pada beberapa wilayah, khususnya di lingkungan perumahan dan pedesaan, kualitas air yang digunakan masih belum memenuhi standar air bersih karena tingginya kekeruhan akibat partikel tersuspensi, terutama pada musim hujan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan air yang sederhana, murah, dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah tempurung kelapa. Tempurung kelapa merupakan limbah organik yang melimpah di Indonesia dan memiliki kandungan karbon tinggi sehingga berpotensi diolah menjadi arang berpori. Dalam bidang kimia, arang di tempurung kelapa dikenal memiliki kemampuan adsorpsi yang baik terhadap partikel tersuspensi dalam air. Pemanfaatannya sebagai media filtrasi diharapkan dapat menurunkan kekeruhan air dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya, 1.2 Rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah arang tempurung kelapa dapat menurunkan kekeruhan air? Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi ketebalan arang terhadap tingkat kekeruhan air hasil filtrasi? Ketiga, seberapa besar efisiensi filtrasi arang tempurung kelapa dalam menurunkan kekeruhan air? Dalam proposal penelitian ini terdapat tujuan penelitian dan terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kemampuan arang tempurung kelapa sebagai media filtrasi air. Yang kedua, menganalisis pengaruh ketebalan arang terhadap penurunan kekeruhan air. Yang ketiga, penentuan efisiensi filtrasi arang tempurung kelapa terhadap kualitas air. 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan alternatif teknologi filtrasi air sederhana bagi masyarakat. Yang kedua, menambah referensi ilmiah terkait pemanfaatan limbah tempurung kelapa dalam bidang teknik kimia. Yang ketiga, mendukung konsep pemanfaatan limbah dan teknologi ramah lingkungan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, air bersih. Air bersih adalah sumber daya penting bagi kehidupan manusia, namun hanya 2,5% dari air bumi yang cocok untuk dikonsumsi. Wijaya et 2023. Menurut Rostologi 2019, air bersih sangat penting untuk dikonsumsi manusia dan dicapai melalui berbagai proses pemurnian yang menghilangkan bahan kimia dan kontaminan biologis yang tidak diinginkan. Yang kedua, kualitas air bersih. Kualitas air bersih sangat penting untuk kesehatan manusia dan stabilitas ekosistem. Kontaminan seperti logam berat, kontagen, dan bahan kimia menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan, memerlukan teknologi perawatan canggih, reformasi kebijakan, dan inisiatif masyarakat untuk memastikan akses berkelanjutan ke air minum yang aman. Akhai dan Taneja 2025. Kualitas air bersih sangat penting untuk kesehatan manusia, membutuhkan kepatuhan terhadap standar fisik, kimia, dan bakteriologis. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Menekankan perlunya pengolahan air yang efektif dan pencegahan polusi. Anatolia Expasto 2021. Yang ketiga, kekeruhan air. Menurut Sanders 2024, kekeruhan adalah ukuran kejernihan air yang dipengaruhi oleh partikel tersubstansi. Tingkat kekeruhan yang meningkat
masyarakat dapat menampung patogen dan polutan, menimbulkan resiko bagi kesehatan manusia yang mempersulit proses pengolahan air, sehingga secara signifikan berdampak pada kesehatan masyarakat dan penularan penyakit. Kekeruhan ialah mengukur kejernihan air dan menunjukkan kualitas air limbah dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, dan biologis yang mempengaruhi partikel tersuspensi. Kanan 2025. Yang keempat, tempurung kelapa. Batok kelapa atau tempurung kelapa, biomasa limbah pertanian, dapat digunakan sebagai alternatif untuk bahan penguat komposit sintetis. Untuk aplikasi industri, modifikasi kimiawi meningkatkan kompatibilitas dengan partikel polimer hidrolitik dan meningkatkan sifat seperti stabilitas termal dan karakteristik kristanologofi. Bincang ed. 2024. Yang terakhir, arang tempurung kelapa. Arang tempurung kelapa adalah media filtrasi yang efektif yang secara signifikan mengurangi kadar nikel sebesar 98,6%, menurunkan E. coli pada 64,3%, dan menulis standar kekeruhan air dalam air sumur yang terkontaminasi, seperti yang ditunjukkan pada penelitian Sagodjisawo 2025. Metode pyropolis digunakan untuk menghasilkan arang tempurung kelapa dari batok kelapa. Proses ini meningkatkan kualitas produk dan memungkinkan pengaruh limbah tempurung kelapa untuk berbagai tujuan, dan tujuan tersebut seperti mengurangi kekeruhan pada air. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdapat 4. Yang pertama, pengukuran kualitas air, data kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan mengukur langsung kualitas air, terutama parameter kekeruhannya. Pengukuran dilakukan pada air sebelum proses filtrasi dan setelah air melewati media filter. Arang tempurung kelapa. Hasil pengukuran ini digunakan untuk menentukan seberapa besar penurunan tingkat air kekeruhan yang disebabkan oleh proses filtrasi. Yang kedua, angket kuesioner kepada masyarakat. Data kuantitatif. Angket atau kuesioner digunakan untuk pengumpulan data kuantitatif dari masyarakat yang memanfaatkan air di lingkungan sekitar. Pertanyaannya mencakup kondisi air yang digunakan sehari-hari, tingkat kejernihan air, dan pendapat masyarakat tentang kualitas air sebelum dan sesudah penyaringan sederhana. Data ini digunakan untuk mendukung pertimbangan tentang relevansi penelitian terhadap situasi masyarakat nyata. Yang ketiga, wawancara. Data kualitatif pendukung. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur atau semi-terstruktur kepada masyarakat atau pihak terkait untuk memperoleh data kualitatif pendukung. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai permasalahan kualitas air, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan air, serta pandangan mereka terhadap pemanfaatan filter sederhana berbahan arang tempurung kelapa. Yang keempat, studi dokumentasi dan kajian literatur. Studi dokumentasi dan literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi tentang kualitas air, kekeruhan, proses filtrasi, dan pemanfaatan arang tempurung kelapa. Penelitian ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis hasil penelitian. Selanjutnya, 3.3 sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari kegiatan penelitian di lapangan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini meliputi, yang pertama, hasil pengukuran kekeruhan air dengan arang tempurung kelapa sebelum dan sesudah filtrasi. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan dari masyarakat tentang kondisi air dan pemanfaatannya. Yang ketiga, data pendukung berasal dari wawancara dengan masyarakat atau pihak terkait. Yang kedua, data sekunder. Data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber tertulis disebut sebagai data sekunder dalam penelitian ini, meliputi, yang pertama, kualitas air, kekeruhan, dan teknologi filtrasi dibahas dalam literatur akademik. Yang kedua, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu tentang penggunaan arang tempurung kelapa sebagai media untuk membersihkan air. Yang ketiga, dokumentasi dan laporan resmi tentang standar kualitas air.
Berdasarkan metode penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan arang tempurung kelapa sebagai media filtrasi memiliki potensi yang baik untuk menurunkan tingkat kekeruhan air. Hasil pengukuran kualitas air sebelum dan sesudah proses filtrasi menunjukkan bahwa ada perubahan tingkat kekeruhan yang menunjukkan bahwa arang tempurung kelapa dapat berfungsi sebagai filter sederhana dalam proses pengolahan air. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tempurung arang kelapa berpotensi sebagai filter air sederhana. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.